Sebetulnya sih di awal juga dari itu ya insting saya ya. Ini kok orang ini nggak suka diskusi gitu ya, nggak usah ngomong, nggak bisa apa ya, dia cuman kerja. Terus kalau ditanya ya, rasanya aku punya lah teman kayak gini di kampus atau tempat sekolah gitu ya, yang membuat tidak jelas gitu ya, cuman gitu aja orang. Tapi dilihat sederhana gitu ya. Kadang-kadang muncul apa ya, mitos, wah inilah seolah-olah gitu ya, yang tidak usah pakai otak, usah pakai sok pinter, sok ini, yang penting seolah-olah bermanfaat gitu ya. Tapi ini juga di awal gitu ya, ketika dia janji ini, katakanlah maaf, ketika SMK nggak jadi gitu. Terus kita hal semacam itu tuh sedikit demi sedikit ini bener nggak gitu ya. Tapi pas puncaknya sih kasus ini apa, ketika anaknya di MK. Nah itu. Di MK itu MK kan itu ya. sudah dikasih tahu sama kita ya. Kayaknya sih apa ya, memang dia tidak tahu reformasi ya. Nggak tahu kemana dia zaman Orde Baru zaman itu. Kalau secara usia sih dia harusnya tahu kan. Nggak tahu, dia anak UGM kan. Dan di Solo sendiri juga ada gejolak kan waktu tahun 98. Ya, zaman itu. Tapi kalau menurut saya sih dia anomali juga ya, sesudah Gibran, terus sekarang lagi Kaisang ya, terus Kaisangnya tuh padahal seumuran dengan PJ. Terus dia apa ya, katakan tidak tahu tentang reformasi, belum lahir, kok sebodoh itu gitu ya, anak presiden dan dia jadi ketua PSI apalagi ya. Anak saya di bawah dia umurnya ya, di UI, tapi karena baca, karena merasakan dan sebagainya, ketika saya nggak apa ya, bukan saya provokasi tapi saya tanya tentang reformasi, iya Pak, itu kan reformasi itu apa, melawan sebuah orde yang diktator puluhan tahun dan jangan sampai terjadi lagi. Anak saya ngomong gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak tahu apa yang diajarkan ya sama presiden tuh pada anaknya yang paling deket ya, Gibran maupun Kaisang. Iya betul. Apa yang lain-lain. Kita kan ada risih ya Kang. Maksudnya katakanlah dia nggak tahu reformasi gitu. Tapi kan itu basic sekali lah, risih gitu ya. Iya, sejarah. Enggak deh gitu ya, ada. Saya seingat saya yang dulu juga masih ada risihnya kok, enggak. Iya. Ya menurut saya sih Pak Harto kan mundur gitu ya. Ya. Udah mundur, sok ganti Habibie ganti. Pak Habibie ganti. Nah, apakah Pak Jokowi itu mau dipermalukan ya seperti Pak Harto ya, diturunkan pada turun gitu ya. Kan energi itu bisa aja tumbuh lagi ya. Terjadi revitalisasi dari tradisi demokrasi itu. 98 muncul lagi di kemudian hari. Ketika Tutut itu masuk ke kabinet, itu terakhir kan? Iya. Yang sudah tidak ada pilihan. Betul. Ya bukan, ya pilihan nggak banyak lah. Udah banyak. lama ya. Ya kan? Itu baru masuk di situ dan hanya beberapa bulan aja kan setelah itu. Betul. Nah ini kok lebih nekat dari itu gitu. Nekat, super nekat. Makanya saya tuh terus-terusan melukiskan ini ya, di rumah lagi ngelukis. Jadi sampai saya bikin patung segala macam yang dari pungu begitu ya. Saya bilang, ini kenapa saya idenya kesini lagi. Kalau pas kata istri saya tuh, iya Kang lihat aja karya-karya dulu zaman Orde Baru, kan gitu terus katanya terus. Gitu Kang tuh dicari terus sampai puas gitu ya, sampai dapet energinya lah. Ya, terus aja. Betul. Saya terus aja. Iya. Dan energinya tuh kemarahan tuh ya, shoot. Saya merasa dibohongi banget gitu. Iya. Kan gimana baiknya kita tuh, antara lain saya ya ngasih grafis ke dia tuh. Ke Bang Jila, juga Mas Gun, teman-teman.
Sampai Mas Gun menangis kan. Iya, 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 iya. Saya prihatin sekali dengan untuk seusia Mas GM dan setulus itu. Itu. Nah, itu loh.